teman-teman, kembali lagi di channel aku. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang penggunaan website Wolfram Alpha di materi aljabar. Nah, langsung saja kita pergi ke websitenya Wolfram Alpha. Di sini kita pilih di matematik ya. Nah, untuk tampilannya nanti seperti ini. Kita translate. Di sini ada beberapa materi matematika karena kita akan membahas aljabar. Jadi kita bisa ketikkan di sini di aljabar. Oke, nah ini merupakan tampilan dari penyelesaian di sub materi aljabar. Ada beberapa jenis materi yang merupakan materi aljabar. Kita translate terlebih dahulu. Nah, semisal di sini ada equation solving, ada polinomial, ada rational function, simplification, finite group, quaternions, domain dan rank. Nah, ada banyak ya, kita ingin melihat artinya ada di sini ada domain, penyederhanaan, pemecahan persamaan, fungsi rasional. Nah, pada kali ini kita ambil contoh, seumpama saya menyelesaikan di pemecahan persamaan. Kita ambil salah satu contoh, kita ambil di ini, kita klik. Nah, nanti penyelesaiannya akan muncul ya teman-teman. Seperti ini ya. Ketika kita ingin memasukkan contoh lain-lain, kita bisa klik di sini. Kita akan diberikan berdasarkan topik ya. Kita tadi membahas aljabar, kita klik di persamaan pemecahan masalah. Kita seumpama kita ambil di sini. Kita klik di sini ya. Nah, otomatis ini nanti akan muncul untuk penyelesaian dari permasalahan tersebut ya. Ketika kita ingin gambar atau lainnya, kita bisa klik di ini, di upload. Tetapi karena Wolfram kita tidak pro, jadi kita tidak bisa menggunakan fitur ini teman-teman ya. Di sini juga sudah disediakan untuk hasil dalam bentuk grafiknya nanti seperti ini, dalam bentuk garis bilangan nanti seperti ini. Oke, kita coba masukkan soal otomatis ya teman-teman ya. Soal yang kita telah buat, kita cocokkan menggunakan website Wolfram Alpha. Seumpama saya ada soal matriks, kita bisa klik di sini. Matriks saya terdiri ordo dari 2 kali 3. Kita pilih di sini. Kita langsung masukkan. Sebelumnya saya kasih nama terlebih dahulu, matriks A sama dengan di sini ada 1. Saya masukkan bentuk soalnya. Nah, untuk kita tambah di matriks B, kita masukkan contohnya dari min 2, 5, min 1, min 3, 0, 0, dan 9. Kita coba input ya untuk matriks tersebut. Sama dengan kita bisa klik di convert input. Nah, kita tunggu ya. Saat kita input ternyata hasilnya tidak keluar. Nah, mengapa ya teman-teman ya? Kita coba. Oke, kita input.
Nah, ternyata jika kita memasukkan nama dari matriks tersebut, itu nanti hasilnya tidak muncul teman-teman ya. Jadi, jika teman-teman ingin menyelesaikan suatu persoalan matriks, teman-teman bisa langsung memasukkan untuk matriks tersebut. Jadi, untuk penamaan matriks itu tidak perlu kita ikut sertakan, kita langsung masukkan di matriksnya saja. Di sini muncul ya untuk jawabannya ada di min 1, 7, min 4, 0, 4, 16. Nah, untuk jawaban ini sesuai dengan pengerjaan saya secara manual teman-teman ya. Di sini juga ada diberikan beberapa cara, ada di matriks plot, ada ketika kita ingin mentransposnya, nanti hasilnya seperti ini. Ketika kita ingin melihat langkah-langkahnya lebih detail, kita bisa klik di step by step. Jadi untuk penyelesaian matriksnya seperti ini ya teman-teman ya, dari aplikasi Wolfram Alpha. Oke, selanjutnya kita masuk di persoalan yang kedua. Seumpama kita ada di sistem persamaan linear. Ketika saya mempunyai soal, kita langsung masukkan X plus Y plus 2Z sama dengan 9. Kita bisa langsung di compute input. Nah, di sini nanti akan muncul teman-teman ya, untuk input yang kita masukkan tadi, ketika kita menggambarkannya di 3 dimensi, itu untuk gambarannya nanti akan seperti ini. Jadi di Wolfram Alpha ini akan memvisualisasikan persamaan yang kita masukkan dalam bentuk gambar 3 dimensi. Untuk alternatif penyelesaiannya ada di seperti ini. Untuk Z, penyelesaian di Z kita diberikan penyelesaian seperti ini. Nilai Z adalah setengah dikali min X dikurangi Y ditambah 9. Ketika kita ingin melihat atau menyelesaikan langkah-langkahnya, kita bisa klik di step by step solution. Untuk dinilai Y ini sama dengan 2N plus X plus 1. Jadi kita bisa menggunakan fitur ini. Selanjutnya saya coba memasukkan inverse matrix. Oke, langsung saja. Untuk satu contoh saya ada di matriks ordo 3x3. Kita langsung masukkan. Nah, ketika kita masukkan matriks di ordo 3x3, kita akan diberi penjelasan ya. Ketika kita ingin mentranspos, untuk hasil transposnya nanti seperti ini teman-teman ya. Nilai determinan dari matriks ordo 3x3 tersebut adalah min 2. Ketika kita ingin melihat langkah-langkahnya, kita bisa klik di step by step. Inverse-nya ada di setengah, min 1, 4. Jadi untuk inverse-nya ini sesuai ya teman-teman, sesuai dengan cara saya manual. Jadi untuk kesalahan saya yang tadi, karena kita memasukkan perintah berupa teks, maka di website Wolfram Alpha ini tidak bisa membaca atau mendeteksi. Jadi untuk solusinya kita tinggal masukkan matriks tersebut. Otomatis Wolfram Alpha akan menyelesaikan dalam bentuk transpose, dalam bentuk determinan, inverse, ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, cukup sekian teman-teman untuk pemaparan materi aljabar di aplikasi Wolfram Alpha. Terima kasih, semoga membantu.